ada jalan setapak menuju sana. Ada juga beberapa bunga andong ini. Andong merah ini pada masa kerajaan-kerajaan kuno juga ditanam menghiasi pura-pura, candi-candi ya. Dimana dalam beberapa kitab seperti Negara Kertagama maupun kitab-kitab lainnya menjelaskan bahwasanya sebuah tempat bangunan suci dikelilingi oleh tanaman-tanaman seperti karawira, andong, puring, naga kusuma, sruti, ya, termasuk angsana, angsoka, ya. Dan itu selain kemudian pohon beringin, ya. Nah, di lokasi ini ternyata benar-benar ya, memang Bung Karno pernah mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah ya. Bukan berarti masa lalu biarlah berlalu, tapi dengan mengingat sejarah kita akan belajar dari pengalaman orang-orang di masa lalu. Mana pecundang, mana pahlawan. Nah, di sini kemudian ada semacam struktur punden berundak-undak. Dan di sini ada batu besar yang menyerupai piring terbang. Dan ini ada sangat-sangat misterius. Di bawah sana, di atas ya, di atas sana ini ada beberapa batu yang menurut penuturan masyarakat adalah menyerupai kepala ular naga membuka mulutnya atau mangap. Nah, ini kita sangat misterius. Mari kita coba telusuri bersama-sama hal itu ya. Nah, ini ada semacam jejak struktur punden berundak-undak yang terbuat dari batu alam. Dan di sini memang batu yang cukup misterius ya. Pada masa lalu entah ada tulisan apa yang kemudian menjadi peringatan atau mungkin tulisan seperti apa ya, yang kemudian ada sesuatu petunjuk kemungkinan yang untuk naik ke atas ya ini. Nah, ini ada semacam struktur punden berundak-undak. Kita mendaki sebuah bukit kecil. Pada masa lalu di atas bukit itu merupakan area suci, yang kemudian ada beberapa hal yang menarik ya, karena memang atas bukit itu pernah menjadi sesuatu yang dianggap suci. Di sini ini ada tungkuk ya, tungkuk yang dimanfaatkan sehingga banyak kotoran hewan yang ada di bawahnya. Ini kemungkinan kotoran tekok atau kotoran hewan-hewan apa ya, kurang tahu juga ya, kelelawar atau burung-burung ya. Jadi kita sedang mendaki sebuah bukit kecil yang kelihatannya pernah menjadi taman atau semacam punden keramat ya Pak Rusini ya. Kalau di atas itu apa? Cungkup itu punden atau taman? Taman. Oh, jadi ini jejak taman ya, ada beberapa bunga yang pernah ditanam seperti ini. Ini bunga andong ya, andong merah. Ini ada jalan setapak menuju sana. Ada juga beberapa bunga andong ini. Andong merah ini pada masa kerajaan-kerajaan kuno juga ditanam menghiasi pura-pura, candi-candi ya. Dimana dalam beberapa kitab seperti Negara Kertagama maupun kitab-kitab lainnya menjelaskan bahwasanya sebuah tempat bangunan suci dikelilingi oleh tanaman-tanaman seperti karawira, andong, puring, naga kusuma, sruti, ya, termasuk angsana, angsoka, ya. Dan itu selain kemudian pohon beringin, ya. Ini ternyata benar sebuah bukit yang untung musim kemarau panjang ini bisa betul-betul di sana sudah kelihatan dari kejauhan itu kepala dan mulut ya, mulutnya itu terbuka ya, dari sosok naga raksasa ya. Jadi rahayu mbak. Fenomena naga menghiasi literatur berita tradisi selain kemudian sejarah ya. Naga Antaboga, naga Ananta itu merupakan awatara dari Dewa Wisnu yang menganggap bahwasanya alam semesta ini ditopang oleh seekor naga raksasa yang berada di atas mahkotanya. Nah, itu dalam tradisi kuno. Sedangkan dalam cerita kerakyatan ada Baru Kelinting yang betapa di dalam gunung yang sewaktu-waktu itu mengerang, sesuatu bergerak menimbulkan gempa, menimbulkan banjir bandang. Ini salah satu tradisi yang ada di rakyat atau cerita rakyat ya. Nah, ini rahayu. Sepintas menyerupai kepala dinosaurus, tapi memang benar-benar lebih mirip kepala seekor naga.
namun sejak historis dan kesejarahannya kita akan selidiki bersama-sama. Kelihatannya lokasi ini pernah menjadi semacam taman ya. Ada beberapa batu yang misterius, kelihatannya ada pahatan-pahatan di permukaannya. Jadi pemandangan dari sini, jika kita menghadap ke utara, ternyata sangat indah. Lereng-lereng, bukit-bukit, jurang-jurang menyiratkan sebuah taman kesenangan saja. Kepala hasil kan orang-orang. Nah ini mirip memang. Iya kan? Ada beberapa persepsi. Buaya ini. Mirip kepala buaya, mirip kepala naga, mirip kepala dinosaurus. Ini mirip ini. Nah, tapi memang banyak ya naga itu, kepalanya itu bervariasi. Mungkin ada naga hijau, naga hitam, naga putih, dan ini memang naga hitam ya. Tapi dari segi monyongnya itu mirip monyong naga yang biasanya mengeluarkan api gitu ya. Cuma di sini ada bercak-bercak, jejak pahatan-pahatan yang dilakukan oleh leluhur kita. Nah, ini batu kotak yang kemungkinan dahulunya adalah dolmen atau meja batu yang sangat berhubungan, kemungkinan adalah menhir ya, menhir atau tubuh batu, tempat pemujaan bersemannya arwah-arwah leluhur, termasuk kemudian mengikat binatang korban dan tempat musyawarah para tetua desa. Kemungkinan ini adalah meja batu persajian yang sangat berhubungan dengan menhir itu ya. Nah itu. Tapi memang banyak hal yang masih misterius hingga saat ini. Selain kemudian batu kepala naga tersebut, di sampingnya juga ada batu yang sangat misterius. Mari kita teliti bersama-sama. Selain kemudian ini ya, ada permukaannya ini seakan-akan kena air atau tidak pahatan-pahatan. Nah, di sini kita juga menemukan sosok batu yang misterius yang menyerupai kodok raksasa. Nah, kodok raksasa memang masa prasejarah menghiasi pinggiran-pinggiran nekara, pinggiran-pinggiran moko atau genderang untuk meminta hujan. Kodok simbol dari sebuah ritual untuk meminta hujan, karena masyarakat Jawa berkembang seiring dengan tumbuhnya padi. Masyarakat Jawa berkembang dengan pola-pola agraris, dan masyarakat Jawa karena pola-pola agraris inilah surplus beras menghasilkan perkembangan masyarakat. Banyaknya masyarakat menuntut untuk diberi makan, dan makanan yang banyak dihasilkan oleh pertanian karena banyaknya manusia menuntut untuk banyak yang makan. Jadi semakin banyak lahan pertanian, semakin banyak manusia yang diberi makan. Inilah filosofi dari masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa begitu pesat berkembang seiring dengan tumbuhnya padi. Nah ini adalah ini kaki-kakinya akan terlihat seperti kaki katak dan mulutnya yang mengangah menghadap ke timur. Ini mencirikan sebuah harapan akan datangnya turun hujan pada masa prasejarah. Sehingga pada masa prasejarah yang agraris ini banyak pusaka-pusaka yang bersimbolkan dengan katak ya, dan suara katak dianggap sebagai sebuah ritual magis untuk menurunkan hujan. Dan yang paling misterius itu adalah di sini. Jadi kita akan lihat di sini itu ada mulut raksasa, mulut dan benar-benar batu raksasa ini benar-benar menyerupai ya hidung, moncong, mata dan dahi dari sebuah naga raksasa. Naga sendiri pada masa prasejarah itu juga disimbolkan dengan pelangi atau kelowong. Kelowong itu dianggap bahwasanya yang berbentuk pelangi yang setengah lingkaran ini kepalanya ini merupakan kepala naga yang minum air dari sungai atau danau atau dari laut yang dibawa ke langit sehingga muncul hujan. Bahkan pelangi tidak pernah muncul pada musim kemarau. Pelangi hanya muncul pada ketika butiran-butiran air dari awan turun ke bumi. Kena sinar matahari munculnya pelangi atau teja. Teja atau pelangi atau kelowong ini pada masa lalu atau cerita-cerita kerakyatan dianggap memiliki kepala seekor naga. Boleh jadi ini kepala naga adalah kepala kelowong karena berdekatan dengan katak, dan semua hal ini diduga memiliki korelasi dengan pemujaan masyarakat prasejarah, yaitu ada sebuah tarian, ritus, dan sebuah adegan-adegan untuk kemudian meminta turunnya hujan agar membasahi bumi Jawa, agar menumbuhkan padi sehingga masyarakat ini menjadi makmur. Semoga kemudian bermanfaat ya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.